sepeda motor beberapa waktu silam ternyata belum tuntas. Perampasan dan pencurian sepeda motor belakangan marak lagi. Bukan cuma di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, di daerah lain polisi kembali angkat senjata memberantas begal dan pelaku pencurian motor. Kamis 4 September lalu, jam 8 malam, tim Buser Polres Jakarta Timur menerabas sebidang kebun di sekitar Jalan Raya Cipinang Jaya, Jatinegara. Mereka mengejar kawanan begal motor yang baru saja beraksi dan melarikan diri ke arah situ. Saat kejadian, beberapa anggota Buser yang kebetulan berada di sekitar Jalan Raya Cipinang Jaya mendengar jerit suara minta tolong sembari berteriak begal. Polisi yang sigap mengejar berhadapan dengan 6 pria yang 2 diantaranya mengeluarkan pistol. Begitu tahu yang dihadapi polisi, ke-6 begal itu berhamburan kabur. 4 menghilang, 2 tertangkap. Pencurian kekerasan terhadap pengendara sepeda motor yang sering kita kenal begal ini terjadi di Jalan Cipinang Jaya. Korban saat berusaha mempertahankan motornya ini berteriak. Ini bukti-bukti polisi berhasil memergoki aksi para begal. 2 sepeda motor, 2 pistol rakitan, 9 peluru kaliber 9 mili, 19 peluru kaliber 38, 4 kunci letter T, 1 master kunci T, dan uang 4 jutaan lebih yang diduga hasil kejahatan. Ya, ini organik. Nggak tahu ini dapat berasal dari mana. Biasanya di sini ini ada nomor serinya. Ini revolver mereknya apa spesial ini. Jadi memang kecil untuk detektif. Polisi belum mau terbuka soal tangkapan begal ini. Ada beberapa hal yang masih dirahasiakan karena mereka masih memburu 4 begal lagi yang berhasil meloloskan diri. Belum diungkap juga apakah komplotan ini terkait dengan beberapa kasus begal motor di Jakarta yang belakangan mulai marak lagi. Di Bekasi, Jawa Barat, Minggu 13 September dini hari, 2 lelaki ditembak mati polisi. Mirip-mirip kejadian di Cipinang, polisi yang sedang patroli memergoki kedua pria itu sedang melakukan perampasan sepeda motor di daerah Mustika Jaya, Bekasi. Kedua pelaku panik karena korbannya berteriak hingga menarik perhatian polisi. Sempat kejar-kejaran polisi dengan 2 begal yang kabur. Tepat di Jalan Raya Sawo, sepeda motor pelaku berhasil dipepet 2 anggota reserse. Polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara, namun salah satu begal malah mengeluarkan pistol rakitan jenis revolver dan memuntahkan 2 peluru ke arah polisi. Situasi dianggap sudah membahayakan. Polisi balas menembak. Dor! 2 pelaku tersungkur. Kepolisian Bekasi masih menyelidiki adakah keterkaitan 2 begal yang ditembak mati itu dengan sepak terjang komplotan begal yang akhir-akhir ini kembali menebar teror di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Salah satunya yang terjadi 5 September lalu. Seorang pria melapor telah dibegal di jembatan Kali Bekasi, Teluk Boyong, Marga Mulia, Bekasi Utara. Pelakunya 5 orang menggunakan pistol. Korban tak berani melawan saat sepeda motor yang sedang ditungganginya dirampas ke 5 orang bercadar itu. Mau jemput pacar kan di proyek kerjanya, ya udah saya tiba-tiba langsung ditodong gitu aja. Pakai apa ditodongnya deh? Pakai pistol. Berapa orang pelakunya katanya? 5. Diikuti? Iya. Kayak mana? Pistol kayak ya polisi biasanya gitu. Revolver yang ada songsongnya gitu? Iya. Tapi tampak asli atau gimana? Asli. Ancam apa dia? Ancam turun. Selain motornya apa saya tembak kayak gitu. Menurut warga, di jembatan Kali Bekasi, lokasi tempat Maulana Haki dibegal, memang sering kejadian. Sebelum Maulana, juga pernah ada pemotor yang dibegal. Namun belum diketahui apakah pelakunya bandit yang sama. Di Makassar, Sulawesi Selatan,
Polisinya juga kembali angkat senjata memerangi begal motor yang belakangan kembali marak bergentayangan. Jumat malam 11 September, tim Buser Polsek Ujung Pandang menyergap 2 lelaki yang masuk dalam target operasi mereka. Hasru dan Akbar merupakan 2 bandit bengis yang kerap melukai korbannya dalam setiap aksi mereka. Ciri khas aksi 2 begal ini, biasanya mereka menabrakkan motor ke pengendara yang mereka incar. Bukan cuma sepeda motor yang digasak, seluruh barang berharga milik korban juga dilucuti. Ini senjata kedua bandit itu. Mulai dari keris yang mereka yakini sekaligus sebagai jimat, ada juga pisau dan anak panah beracun lengkap dengan ketapel sebagai alat peluncurnya. Selain Hasru dan Akbar, ada satu lagi anggota komplotan yang diringkus polisi. Namun identitasnya masih disembunyikan karena masih di bawah umur. Ketiganya merupakan anggota dari komplotan yang terdiri dari 9 orang. Yang kita amankan pelakunya itu ada 9. Ya, diantaranya ada yang dia bawah umur dan ini merupakan pelaku pertamanya. Jadi pada saat pemilihan TKP, 3 orang ini coba melarikan diri. Akhirnya kami lumpuhkan dengan panas. Meski tetap gigih memberantas begal motor, kepolisian Makassar agak mengeluhkan pengadilan yang dianggap terlalu ringan menjatuhkan hukuman. Tidak sedikit pelaku begal yang diringkus ternyata baru beberapa bulan lalu dijebloskan ke penjara. Artinya mereka dihukum ringan. Begitu keluar penjara, kembali melakukan aksinya. Itu mengapa musim begal yang seharusnya sudah tumpas beberapa waktu lalu kini kembali marak. Hasru dan Akbar yang diringkus aparat Polsek Ujung Pandang ini misalnya, dari catatan polisi, ternyata sudah 17 kali melakukan kejahatan sepanjang Juli hingga Agustus 2015. Data Kejaksaan Negeri Makassar, dari Januari hingga September 2015, ada 492 perkara terkait pencurian dengan kekerasan yang dikenal publik dengan istilah begal. Itu termasuk 14 kasus yang diproses selama bulan September ini saja. Yang mengejutkan, dari data 400-an kasus begal itu, 194 diantaranya melibatkan anak di bawah umur sebagai pelakunya. Fakta mengejutkan, dari sejumlah kasus begal dan curanmor, ternyata pelaku banyak berasal dari remaja dan anak di bawah umur. Mulai dari sepasang sejoli pemetik motor, sampai pelajar kelas 2 SMP yang jadi dalang begal berpistol. Diajak sama teman saya suruh ngambil ini kecemplung di sawah. Terus nggak tahunya direbek sama banyak orang. Saya terus ternyata ngeri. Tapi tetap cinta sama pacarnya ini. Tetap cinta ya. Di Lampung, seorang bocah berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP jadi dalang begal motor bersenjata api. Sementara di Jember, Jawa Timur, ada sepasang sejoli usia belasan yang dijuluki polisi Romeo dan Juliet begal motor. Yang lelaki usia 17 tahun, yang perempuan 18 tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, keduanya masuk kategori di bawah umur. Keduanya sepasang kekasih. Mereka dijebloskan ke penjara setelah diserahkan oleh warga ke polisi. Sejoli itu dipergoki menggondol sepeda motor milik seorang warga di daerah Tempurejo, Jember. Sejoli ini oleh warga dan polisi dijuluki Romeo dan Juliet begal motor. Begini modus sepasang kekasih itu. Berboncengan sepeda, mereka layaknya sepasang kekasih yang tengah dimabuk asmara. Juliet yang mengayuh sepeda, Romeo yang dibonceng. Tapi rupanya ini strategi mereka dalam beraksi. Ketika ada sepeda motor yang diincar, sang Romeo turun dari sepeda, sementara Juliet lanjut goes. Saat pemiliknya lengah, Romeo secepat kilat menggondol motor. Dalam kejadian yang akhirnya membuat Romeo dan Juliet tertangkap, mereka dipergoki pemiliknya. Romeo yang panik karena diburu warga tak mampu mengendalikan motor curiannya. Dia tersungkur ke parit.
Saya diajak sama teman saya suruh ngambil ini kecemplung di sawah. Terus nggak taunya direbek sama banyak orang. Saya terus ternyata ngeri, nggak tahu. Tapi tetap cinta sama pacarnya ini. Tetap cinta ya. Polisi meragukan pengakuan Juliet karena setelah didesak, sang Romeo mengakui pencurian itu bukan yang pertama mereka lakukan. Ini yang ketiga kalinya. Tersangka ini bersama pacarnya membawa motor itu. Tapi waktu itu kebetulan masuk ke parit yang akhirnya disembunyikan di dekat Taman Jagung. Di Lampung Tengah, Lampung, 8 September lalu, tim khusus anti bandit Polres setempat melakukan penggerebekan tempat persembunyian 3 pelaku begal motor. 2 dari pelaku yang diburu masih bocah, usia 14 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Bukan tanpa alasan polisi mengumbar peluru ke udara hanya untuk meringkus 2 bocah 14 tahun. Meski masih bocah, mereka memiliki senjata api. Apalagi kedua bocah itu diburu setelah melakukan pencurian dengan kekerasan alias begal motor yang menewaskan korbannya. Seorang karyawan pabrik gula ditembak mati lalu dirampas sepeda motornya saat pulang kerja di daerah Gunung Batin Baru, Kabupaten Lampung Tengah. Uniknya, meski 1 dari 3 komplotan ini berusia dewasa, usia 25 tahun, namun ternyata pemimpin komplotan ini adalah AS, salah satu bocah berusia 14 tahun yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP itu. Dia bosnya. Di Kediri, Jawa Timur, 7 September, Kepolisian Sektor Pagu merilis penangkapan remaja komplotan begal. Ada 4, 1 pelaku berusia 22 tahun, 3 lainnya usia belasan. Bahkan salah satunya masih berusia 15 tahun. Meski belia, komplotan ini dikenal bengis. Ini senjata yang digunakan kelompok begal remaja itu. Terakhir, mereka melakukan kejahatan di sekitar Monumen Simpang 5 Gumul, Kediri. Korbannya sepasang remaja yang sedang pacaran, duduk-duduk di sepeda motor. Korban lelaki berusia 13 tahun, dirampas motornya, dianiaya hingga babak belur. Sementara pacarnya yang berusia 15 tahun, dirampas handphonenya, lalu diperkosa bergantian. Sadis. Terjadi kekerasan disertai dengan pemerkosaan eksekusi tujuan anak. Sekarang kita melakukan penyelidikan kira-kira pukul 04.00 kita berinformasi bahwa ada 4 pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga pada jam 6 kita melakukan penangkapan. Di ibu kota, aparat Polres Metro Jakarta Selatan memburu kelompok jubah hitam. Dijuluki demikian karena komplotan begal ini selalu menggunakan jubah panjang berwarna hitam dan penutup kepala. Senjata yang mereka gunakan adalah gergaji besar, tongkat baseball, dan pisau dapur. Kelompok ini memang bukan spesialis begal motor. Apapun mereka gasak, HP, dompet, sampai perhiasan. Tapi dalam beberapa kejadian, mereka juga merampas sepeda motor. Prioritas korbannya adalah perempuan. Tetapi, kalau tak dapat mangsa perempuan, siapapun dibegal. Bahkan sekelompok pemuda yang sedang nongkrong-nongkrong yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak, digarong juga. Seperti yang terekam kamera pemantau CCTV di salah satu bengkel di daerah Bintaro, Jakarta Selatan ini. Selain melucuti dompet dan telepon genggam, bandit jubah hitam juga membawa lari 1 dari 3 sepeda motor yang terparkir. Polisi baru meringkus 3 anggota kawanan, 2 diantaranya remaja. Diperkirakan kelompok ini terdiri dari 9 sampai 13 orang yang sebagian besar berusia belasan tahun.
Bisa jadi begal motor kembali marak akibat permintaan yang tinggi dari para penadah. Tumpas begal motor sampai ke akar-akarnya. Saat musim begal yang lalu, polisi memberantas hingga kepada penadah dan lapak-lapak on the wheel motor bekas. Kalau mau tumpas, polisi harus melakukannya kembali. Rabu, 16 September, tim buru sergap Polsek Tamalate Makassar memergoki kawanan begal yang sedang transaksi motor hasil curian di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Tamalate. Tiga pelaku berupaya melarikan diri hingga polisi terpaksa melepas tembakan. Tembak saja. Salah satu bandit nekat menceburkan diri ke sungai. Ya, jangan biar ambil gitu. Ambil. Para pelaku baru saja melakukan kejahatannya. Mereka merampas sepeda motor, dompet, dan telepon genggam milik seorang wanita. Malam itu juga, mereka berencana menjual motor hasil rampasannya di daerah ini sebelum akhirnya digagalkan polisi. Pelaku pada saat ditangkap, pada saat mau melakukan transaksi. Setelah kejadian itu, secepat itu juga para tersangka mau menjual barang bukti berupa sepeda motor dan barang bukti lain. Selain menumpas begal, apa yang dilakukan aparat Polsek Tamalate sekaligus memutus mata rantai bisnis motor curian. Karena bisa jadi, maraknya kasus begal dan pencurian sepeda motor belakangan ini akibat demand alias permintaan dari para penadah. Berkaca dari musim begal yang lalu, aparat kepolisian di berbagai daerah selain menangkap dan menembak-nembaki begal, mereka juga menutup peluang para bandit menjual barang hasil curian mereka. Di banyak kasus, motor-motor hasil curian dijual ke penadah yang kemudian diprotoli spare part-nya. Suku cadang yang kondisinya masih bagus laris manis di pasaran karena harganya jauh lebih murah ketimbang yang baru. Terlebih, barang-barang protolan itu tentunya berkualitas original bawaan motor. Secara kualitas lebih baik ketimbang yang baru tetapi KW. Jadi, salah satu cara aparat menekan kasus curas dan curanmor adalah merazia lapak-lapak dan toko yang menjual onderdil bekas. Karena sudah jadi rahasia umum, barang-barang yang dijual di tempat macam begini sebagian besar adalah protolan dari motor hasil kejahatan. Selain itu, cara lain memberantas begal motor adalah membasmi hingga ke akar-akarnya. Di berbagai daerah terdapat kantong-kantong begal dan curanmor yang disebut dengan istilah kampung begal. Disebut kampung begal karena dalam satu tempat terdapat banyak warganya yang memiliki profesi yang sama, begal motor. Seperti yang dilakukan aparat kepolisian di Lampung saat musim begal bulan Maret 2015 lalu. Polisi harus merangsek kampung dengan kekuatan penuh, karena warganya kompak melindungi para begal yang diburu. Di salah satu rumah, yang padahal dipilih polisi secara acak, ditemukan suku cadang sepeda motor dalam lemari yang diduga sisa barang protolan dari sepeda motor hasil kejahatan. Ini sepeda motor yang dipakai. Di pekarangan salah satu rumah, polisi bahkan menemukan satu slot berisi peluru.
Hingga kini, peluru itu sengaja dibuang agar tidak ditemukan di dalam rumah. Tempat-tempat seperti ini jarang tersentuh aparat. Jika hanya beberapa personil polisi memburu pelaku begal lalu masuk ke kampung macam begini, biasanya sulit. Selain beresiko menghadapi perlawanan, warganya juga kompak menyembunyikan pelaku. Satu-satunya cara buat polisi adalah menghimpun kekuatan penuh dengan membawa banyak pasukan. Begal motor yang belakangan mulai marak lagi masih memungkinkan untuk diberantas habis jika polisi kembali melakukan seperti pada musim begal lalu. Tumpas sampai ke akar-akarnya, dari hulu sampai hilir. Tak cukup hanya menangkap dan menembak-nembaki para pelakunya saja. Cakrawala Kriminal mengungkap fakta, menyaji cerita. Saya Tia Muller, wassalamualaikum. Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan Topik Malam Sabtu 19 September 2015. Sejumlah topik menarik kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Alimisana Novatra, inilah Topik Malam selengkapnya. Pemirsa, dua keluarga di Jember, Jawa Timur berduel ala carok sehingga 6 orang dilarikan ke rumah sakit. Perkaranya sepele, hanya gara-gara suara knalpot yang bising. Puskesmas Tanggul, Jember, Jawa Timur merupakan satu dari 2 lokasi korban carok massal dirawat. Sedikitnya 6 orang terluka, terdiri dari 3 wanita dan 3 laki-laki. Satu di antaranya terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Subandi karena terluka parah. Mayoritas para korban menderita luka bacok di bagian kepala dan tangan. Untuk mengantisipasi aksi carok lanjutan, aparat Polsek Tanggul, Jember terjun ke lokasi, mengumpulkan keterangan saksi mata dan menyita sejumlah benda tajam seperti celurit, parang, dan linggis. Sementara pemicu pertengkaran antar tetangga ini perkara sepele, yakni karena suara knalpot yang bising. Antisipasi yang dilakukan polisi dan untuk mengantisipasi karena ini tetanggaan dekat, ada beberapa keluarga yang masih ada di sini dan korban sudah kita evakuasi ke Puskesmas Tanggul dan Puskesmas Kataan, kita pisah, dan satu yang kita rujuk ke dokter ke Rumah Sakit Jember. Selain mengerahkan polisi bersiaga, tempat kejadian perkara juga dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Demikian laporan tim liputan Topik Samsul Khairi dari Jember, Jawa Timur. Diduga kuat karena mengantuk, seorang pengemudi ojek online menerjang trotoar ketika membawa penumpang di Jalan Balikpapan, Gambir, Jakarta Pusat. Sang pengemudi ojek tewas di tempat, sedangkan penumpangnya luka-luka. Ratusan pengendara ojek online Grabbike siang tadi menggelar aksi solidaritas untuk rekannya seprofesi yang tewas dalam kecelakaan tunggal di Jalan Balikpapan, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat. Rumah Sakit Tarakan, tempat pengendara ojek Grabbike yang tewas disemayamkan, didatangi ratusan pengendara ojek Grabbike yang ingin berbela sungkawa. Kecelakaan tunggal bermula saat pengendara ojek Grabbike yang menghela sepeda motornya dengan kecepatan tinggi melaju dari arah Tomang menuju Harmoni. Saat melintas di Jalan Balikpapan, sepeda motor si pengendara Grabbike tiba-tiba oleng lalu menabrak trotoar pembatas jalan.
Alhasil, pengendara Grab yang naas itu terpental dan tewas seketika, sementara penumpangnya seorang wanita mengalami luka-luka. Tiba-tiba saya dengar benturan keras, terus ada perempuan yang terlempar, menyeberangi trotoar, jatuh, dan saya lari ke depan, ngejar lihat, supir Grab udah terkapar, darah udah berceceran di mana-mana. Itu posisi ngebut atau enggak sih, Bang? Untuk posisi ngebutnya itu dia, cuma pokoknya ya namanya benturan keras begitu kayaknya sih ngebut juga. Ratusan rekan seprofesi korban yang bersimpati atas kejadian yang dialami rekannya menggalang dana untuk meringankan beban keluarga korban. Hingga kini, polisi sektor Gambir masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa pengemudi